Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fibria Biasim dengan NIM 24145050. Saya kuliah di kampus Yayan Ternate, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, kelas E7, semester 1. Saya ingin mempresentasikan hasil UTS saya, di mana saya akan memperjelaskan hasil tugas saya, yaitu dengan bunyi soal yang pertama, yaitu dengan mengapa pendidikan Pancasila diberi hingga perguruan tinggi, yaitu pendidikan Pancasila diberikan hingga jalur perguruan tinggi karena Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa perlu memahami nilai-nilai Pancasila untuk membangun karakter kebangsaan yang berintegritas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, khususnya pasal 35 yang mengamankan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus mencakup mata kuliah pendidikan agama, kewarganegaraan, dan Pancasila untuk menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan. Baik, itu saja dengan bunyi soal yang pertama. Yang selanjutnya bunyi soal kedua, tanggapan mengenai bullying dan solusinya, di mana bullying menunjukkan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Fenomena ini mencerminkan lemahnya kesadaran akan menghormatkan terhadap sesama manusia, di mana solusi pendidikan karakter mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan aktivitas sekolah, seperti sosialisasi dan kampanye anti-bullying, menggunakan media sosial dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran, yaitu peningkatan peran keluarga. Orang tua perlu memberikan teladan dan pengawasan terhadap perilaku anak. Pendekatan hukum menindak tugas kasus bullying sesuai peraturan yang berlaku untuk memberikan efek jerah. Baik, itu saja yang dengan bunyi soal yang kedua. Saya lanjut ke soal yang ketiga, yaitu pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia. Pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia. Paham kebangsaan Indonesia mulai tumbuh pada awal abad ke-20 seiring dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo 1908. Organisasi ini memandai kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan. Puncak pertumbuhan paham kebangsaan terjadi pada Sumpah Pemuda 1928 yang mengira-ngiran persatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Itu saja yang soal yang ketiga. Saya lanjut ke soal keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana Pancasila sebagai sistem filsafat itu berarti Pancasila menjadi landasan moral, etika, dan norma yang membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai filsafat Pancasila. Nah, ontologi, contohnya berkal pada hakikat keberadaan manusia yang religius, sosial, dan berbudaya. Itu yang kedua. Yang ke-1, yang kedua, ontologi nilai-nilai deklarasi dari grafisal bangsa Indonesia. Yang ketiga, aksiologi, mencerahkan pada nilai-nilai praktik seperti keadaan, persatuan, dan kemanusiaan. Baik, itu saja yang saya rangkul. Pertanyaan keempat, saya lanjut pertanyaan kelima, Pancasila sebagai nilai dan fundamental, yaitu Pancasila adalah landasan utama bagi keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Karena dasar hukum dan konstitusi, Pancasila menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemersatu bangsa, Pancasila merangkul keberagaman suku, agama, dan budaya, pedoman kehidup berbangsa, mengarahkan warga negara untuk hidup sesuai nilai-nilai moral dan kebangsaan. Kalau pendapat Pancasila harus terus dijaga relevansinya melalui pendidikan
implementasi dalam kehidupan sehari-hari, serta penegakan hukum untuk memastikan nilai-nilai diamalkan oleh seluruh elemen masyarakat. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.